Prabowo kaget karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Prabowo ingin rangkul semua, kata Anies, penghitungan saja belum selesai. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan merespon Capres Prabowo Subianto yang menyebut akan merangkul semua pihak usai Pilpres. Anies menegaskan penghitungan suara belum selesai. Prabowo menyebut ingin merangkul semua pihak. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia, kata Prabowo. Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju akan merangkul semua kekuatan. Prabowo menekankan, bersama Gibran, akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Susu dan makan siang gratis gak cuma janji, bakal terwujud saat Prabowo Gibran dilantik. Komandan Tim TKN Prabowo Gibran, Budi Satrio Djiwandono meluruskan isu yang menyebutkan bahwa program makan siang gratis Prabowo Gibran baru terlaksana pada tahun 2029. Budi Satrio menegaskan bahwa isu tersebut adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang dan menekankan bahwa program makan siang gratis segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tegas Budi Satrio Djiwandono. Budi Satrio menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Pernyataan saya di awal bulan Desember dipotong dan dihilangkan konteksnya. Seolah-olah saya menyatakan bahwa program makan siang dan susu gratis baru terlaksana pada 2029. Padahal yang benar adalah, program makan siang gratis baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada 2029, tuturnya. Budi Satrio lalu menjelaskan detail program makan siang dan susu gratis yang dihilangkan konteksnya tersebut. Ada misinformasi terkait proses, yang benar adalah program ini tetap akan berjalan sejak awal Prabowo Gibran dilantik, namun dilaksanakan secara bertahap, dan dengan skala prioritas. Jadi tidak langsung 82,9 juta anak langsung mendapatkan program ini pada tahun 2025. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama, jelasnya. Lalu di tahun-tahun berikutnya, 2026, 2027, dan seterusnya jumlahnya akan terus ditambah, sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima program makan siang dan susu gratis pada tahun 2029. Nah, pernyataan saya di bagian ini yang dipotong dan dihilangkan, lanjut Budi Satrio. Budi Satrio juga menjelaskan bahwa pihak TKN sudah memantau misinformasi ini sengaja disebarkan pada saat masa tenang yang lalu. Kami menduga ini bagian dari misinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang kampanye lalu. Padahal pernyataan saya yang dipotong tersebut adalah pernyataan di tanggal 4 Desember, lalu dimunculkan kembali tanggal 13 Februari lebih dari 2 bulan kemudian, jelasnya. TKN pada masa tenang tidak merespon karena kami sangat menghargai masa tenang. Namun karena sampai sekarang masih beredar, akhirnya kita putuskan untuk melakukan klarifikasi, pungkas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Bukan cuma PDIP, Prabowo ingin ajak Anies dan Ganjar masuk kabinet. Prabowo mengatakan siap membangun koalisi yang kuat di parlemen dengan cara mengundang partai-partai lain, seperti PDIP yang merupakan partai terbesar di parlemen saat ini, mungkin mengajak calon presiden lainnya, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, untuk bergabung dengan pemerintahannya. Lantas, mengapa Prabowo mendadak ingin merangkul pihak-pihak yang berada di luar koalisi? Prabowo akan mengikuti jejak Presiden Jokowi yang sukses membentuk koalisi partai politik terbesar di parlemen, membentuk koalisi besar meripkan formula untuk membangun pemerintahan yang stabil ke depannya. Apalagi, Prabowo telah menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Kita akan melihat sebuah koalisi yang kuat di parlemen dan koalisi tersebut kemungkinan besar akan memiliki mayoritas di parlemen. Prabowo adalah orang yang sangat inklusif. Prabowo menegaskan untuk membantu memuluskan jalan bagi reformasi Prabowo.
Prabowo akan berusaha membangun koalisi yang kuat di parlemen, mengundang partai-partai lain seperti PDIP yang merupakan partai terdepan. Seperti diketahui, Prabowo akhirnya resmi bergabung ke kubu Jokowi usai Pilpres 2019. Usai menjadi rival politik selama 10 tahun, Prabowo akhirnya menerima pinangan Jokowi untuk menjadi Menteri Pertahanan. Prabowo melihat bahwa hal tersebut merupakan formula yang berhasil untuk membangun pemerintahan yang stabil di masa mendatang. Berita selanjutnya, Prabowo bakal pangkas subsidi BBM demi makan siang gratis. Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka bakal memangkas anggaran subsidi BBM untuk merealisasikan program unggulan, termasuk makan siang dan susu gratis. Wakil Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran Edi Suparno mengatakan pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan dana subsidi energi selama 2 hingga 3 bulan ke depan, setelah menjabat pada Oktober mendatang. Menurutnya, hal itu bukan tanpa alasan. Edi menilai 80% dari dana subsidi BBM yang mencapai 350 triliun, tidak tepat sasaran. Kami juga akan menemukannya biaya program Prabowo dengan mengurangi subsidi yang tidak perlu, kata Edi. Saat ini kita sedang melihat subsidi energi sebesar 350 triliun rupiah di mana 80% ditargetkan untuk mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi, sehingga kami akan menyesuaikan jumlah subsidi dari subsidi yang sebenarnya, sambungnya. Ia juga menuturkan pemerintahan Prabowo bakal meningkatkan rasio pajak untuk membiayai sejumlah program. Edi mencatat, penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan sekitar 10% produk domestik bruto. Angka ini, kata dia, terlampau kecil jika dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara yang memiliki rasio sebesar 14%. Adapun program makan siang dan susu gratis menyasar sekitar 82,9 juta orang yang berasal dari 3 golongan masyarakat. Pertama, 74,2 juta anak sekolah alias murid. Kedua, 4,3 juta santri. Ketiga, 4,4 juta ibu hamil. Program makan siang dan susu gratis masuk dalam 8 program hasil terbaik cepat dalam visi dan misi Asta Cita yang diusung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Program itu digagas guna mengentaskan stunting di Indonesia. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo pernah menyebut anggaran program itu mencapai 400 triliun per tahun. Artinya dalam setahun, setiap penerima mendapat 4,82 juta. Jumlah tersebut setara dengan 402.000 per bulan atau 13.403 per hari. Sementara itu, anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka Drajat Wibowo mengatakan kubunya menemukan 4 pohon duit, atau sumber pendanaan baru yang bisa membiayai program yang disusun, termasuk makan siang gratis. Dengan begitu keuangan negara tidak akan terbebani. Berita selanjutnya, media asing bongkar alasan dan tantangan kemenangan Prabowo. Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum, pemilu, terhadap presiden serta anggota-anggota parlemen pada Rabu. Hingga saat ini, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, memimpin dalam hasil quick count dan juga real count sementara yang diselenggarakan KPU. Hal ini mendapatkan sorotan media internasional. Reuters menyoroti bagaimana indeks harga saham gabungan naik 2%. Mendekati rekor tertinggi pada bulan Januari, dan rupiah menguat sehari setelah pencoblosan. Ini adalah reaksi rasional karena kemenangan meyakinkan Prabowo menghindari potensi kekacauan dalam pemilu putaran kedua di negara berpenduduk 270 juta jiwa ini, tulis media. Reuters menuliskan janji akan kesinambungan program Presiden Joko Widodo yang ditawarkan Prabowo memang menarik. Apalagi Prabowo yang menggandeng putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapresnya yang seakan menjadi jaminan keberlanjutan program.